Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hifzi Rahmatullah. Saya akrab dipanggil Hifzi. Saya merupakan mahasiswa Prodi Teknik Informatika kelas B di Universitas Teknologi Sumbawa. NIM saya yaitu 20 01 013 039. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu matematika diskrit. Baik, langsung saja kita simak pembahasannya. Assalamualaikum teman-teman. Setelah perkenalan singkat tadi, mari kita langsung saja ke materinya, yaitu tentang matematika diskrit. Sebelumnya, apa kalian sudah pernah mendengar apa itu matematika diskrit? Mungkin bagi sebagian orang, pelajaran ini tuh agak asing didengar, karena ya memang pelajaran ini hanya ada untuk informatika aja. Jadi sebenarnya apa sih itu matematika diskrit? Dimulai dari pengertian, matematika diskrit adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Diskrit di sini artinya tidak saling berhubungan. Kemudian, makna dari diskrit adalah benda bisa dikatakan diskrit jika ia terdiri dari sejumlah elemen berhingga yang berbeda atau yang tidak bersambungan. Contohnya seperti himpunan bilangan integer. Dan kata diskrit ini mempunyai lawan kata, yaitu continue. Continue atau terus-menerus digambarkan sebagai kurva, sedangkan diskrit digambarkan sekumpulan titik. Contohnya himpunan bilangan real. Jadi jika diskrit tadi tidak saling berhubungan, maka continue adalah berhubungan atau terus-menerus. Kemudian ada fungsi matematika diskrit di informatika. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu mengajarkan mahasiswa untuk berpikir secara matematis, seperti mengerti argumen matematika dan mampu membuat argumen matematika. Kemudian yang kedua, matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk mata kuliah lain di informatika, seperti algoritma, struktur data, basis data, otomata, dan teori bahasa formal, jaringan komputer, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tujuan. Setiap hal atau apapun itu pasti memiliki tujuan. Matematika diskrit memiliki tujuan diantaranya yang pertama, yaitu penalaran matematika. Di sini, mahasiswa diharapkan mampu membaca dan membentuk argumen matematika. Kemudian yang kedua, analisis kombinatorial. Mahasiswa diharapkan mampu menghitung atau mengenumerasikan objek-objek. Yang ketiga ada struktur diskrit, yaitu mampu bekerja dengan struktur diskrit. Yang keempat berpikir algoritmik, yaitu mampu memecahkan persoalan dengan menspesifikasikan algoritmanya. Yang kelima aplikasi dan pemodelan. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan matematika diskrit pada hampir setiap area bidang studi dan mampu memodelkan persoalan dalam rangka problem solving skill. Selanjutnya, materi-materi apa saja sih ya tentang matematika diskrit yang ada dalam informatika? Di antaranya adalah yang pertama, logika, teori himpunan, matriks, relasi dan fungsi, induksi matematik, algoritma, dan sebagainya. Di sini tertera 16 materi matematika diskrit dalam informatika. Selanjutnya untuk materi yang pertama, yaitu tentang logika dan proposisi. Dimulai dari logika. Logika merupakan studi penalaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, logika yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Sedangkan proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true atau salah false, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya atau truth value. Contoh sederhana dari logika dan proposisi adalah sebagai berikut. Di sini tertulis 2 lebih kecil dibanding 3. Dan apakah ini merupakan suatu pernyataan? Jawabannya adalah iya, karena menyatakan bahwa angka 2 lebih kecil daripada 3. Dan apakah ini merupakan sebuah proposisi?
Jawabannya juga iya, karena benar bahwa 2 lebih kecil daripada angka 3. Selanjutnya itu ada yang namanya pernyataan gabungan. Apakah itu? Pernyataan gabungan adalah beberapa pernyataan dapat digabung dengan kata penghubung, seperti dan, atau, tidak, bukan, serta variatifnya yang selanjutnya disebut pernyataan gabungan atau pernyataan majemuk atau compound statement. Adapun macam-macam pernyataan gabungan yaitu konjungsi atau sama dengan dan, disjungsi sama dengan atau, dan negasi sama dengan tidak, bukan. Sebenarnya ada beberapa macam pernyataan gabungan lagi, namun yang akan saya bahas kali ini hanya 3 saja. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi atau biasa dilambangkan menggunakan simbol seperti ini. Ini kalau diperhatikan mirip dengan huruf V yang terbalik. Bisa diperhatikan seperti ini. Konjungsi sendiri mempunyai pengertian yaitu apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P konjungsi Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai konjungsi dari P dan Q. Ini merupakan tabel kebenarannya, bisa diperhatikan. Lalu contohnya, misalkan P adalah saya seorang mahasiswa dan Q adalah saya kuliah, maka jika dikonjungsikan akan menjadi P konjungsi Q. Maka hasilnya adalah saya seorang mahasiswa dan saya kuliah. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya disjungsi. Jikalau tadi simbol konjungsi huruf V terbalik, maka simbol disjungsi mirip dengan huruf V itu sendiri. Seperti ini bisa diperhatikan. Kemudian disjungsi adalah apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P konjungsi Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai disjungsi dari P dan Q. Tabel kebenarannya bisa diperhatikan sebagai berikut. Lalu contohnya, misalkan P saya seorang mahasiswa dan Q saya kuliah, maka jika didisjungsikan akan menjadi P disjungsi Q. Maka jawabannya adalah saya seorang mahasiswa atau saya kuliah. Selanjutnya yang terakhir ada negasi. Negasi biasa dilambangkan dengan simbol tilde seperti ini. Bisa diperhatikan, nampak seperti lambang minus, namun ini sedikit bergelombang ya. Kemudian pengertian negasi adalah apabila P merupakan suatu proposisi, maka negasi P juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai negasi dari P. Ini merupakan tabel kebenaran negasi. Lalu contohnya yaitu misalkan P adalah saya seorang mahasiswa, maka jika dinegasikan akan menjadi negasi P. Dan jawabannya adalah saya bukan seorang mahasiswa. Kira-kira ya seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dan akan kita jawab bersama-sama. Di sini diketahui bahwa P sama dengan motor itu mahal. Kemudian Q, motor itu keren. Lalu contoh soalnya P dikonjungsikan dengan Q. Maka jawabannya itu adalah motor itu mahal dan keren. Kemudian soal yang kedua, negasi dalam kurung negasi P didisjungsikan dengan Q. Maka jawabannya yaitu tidak benar motor itu tidak mahal atau keren. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu pembahasan tentang materi matematika diskrit. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan makin semangat dalam belajarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.